Baik, selanjutnya setelah kita melihat tadi sedikit gambaran tentang produk Dry Maggot itu sendiri yang saya jual, selanjutnya kita simak bersama-sama laporan keuangan produksi Dry Maggot yang telah saya buat. Nah, yang pertama tentunya ketika kita ingin memproduksi suatu barang memiliki bahan baku yang perlu kita punya, yaitu ada fresh maggot. Nah, selain bahan baku juga ada BOP, yaitu biaya overhead pabrik, yang dimana BOP ini adalah bahan pembantu, yaitu seperti gas, pasir, standing pouch, dan stiker. Nah, masing-masing juga memiliki harganya, yaitu fresh maggot 10.000, gas 3.000, pasir 3.000, standing pouch 3.000, stiker 3.000, dan juga ada biaya tenaga nominal 2.000. Sehingga kita memiliki HPP atau harga pokok penjualan, yaitu 20.000 atau bisa disebut dengan modal. Dan dari modal 20.000 ini kita bisa mengambil atau kita bisa mendapatkan hasil, yaitu kurang lebih 8 produk. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui bahan baku dan BOP juga hitung-hitungan lainnya, kita masuk ke dalam pembelian tunai, yang dimana ini langsung yang telah tadi kita bayar ya. Nah, yang pertama itu kita bisa memiliki bahan baku ini dengan nominal tadi beli, jadi masuknya ke kredit kas yang perlu kita bayar dengan nominal 10.000 untuk membeli persediaan bahan baku fresh maggot ini. Selanjutnya ada persediaan BOP tadi, bahan pembantu untuk membuat dry maggot. Nah, BOP ini berapa nominal harganya, yaitu 8.000 tadi, ada standing pouch. Kita perlu membeli untuk persediaan BOP ini dari uang kas kita, yaitu masuk ke dalam kredit. Nah, berapa nominalnya tadi? 8.000 yang perlu kita bayar untuk membeli BOP. Nah, yang selanjutnya ada beban gaji atau biaya tenaga kerja langsung, ini masuk ke debit. Perlu kita bayar debit ini untuk membayar gaji pegawai. Nah, ini masuknya ke dalam kredit kas. Kita membayar Rp2.000 ini dari pegawai. Nah, berarti ini 2.000 yang perlu kita keluarkan. Nah, selanjutnya kita menemukan debit dan kredit kas. Nah, debit dan kredit kas ini dari total ini dan ini totalnya 20.000, dan untuk membayar kas atau debit kredit ini kita memerlukan modal dengan nominal yang sama, yaitu 20.000. Itu teman-teman. Nah, pembelian tunai di dalam jurnal transaksi pembelian tunai ke dalam proses pembuatan produk yang diberi nama jurnalnya, yaitu transaksi pembuatan produk. Nah, dari bahan-bahan tadi yang telah kita beli, nah selanjutnya masuk ke dalam transaksi pembuatan produk yang tadi bahan baku dan BOP juga tenaga kerja, gaji tenaga kerja, kita masukkan ke dalam debit barang dalam proses. Nah, berapa tadi nominalnya yang ke dalam masukkan ke dalam debit. Nah, selanjutnya apa saja sih yang kita keluarkan di pembuatan produk dry maggot ini? Tadi ada bahan baku, BOP, juga tenaga kerja langsung. Nah, masing-masing tadi bahan baku fresh maggot itu 10.000, BOP itu 8.000, biaya seluruh bahan ini diproses dari mulai fresh maggot terus disangrai dan memerlukan tenaga kerja dengan gaji 2.000. Nah, selanjutnya kita membuat jurnalnya, yaitu barang jadi. Nah, dari transaksi pembuatan produk atau proses pembuatan produk ini, selanjutnya setelah diolah produk ini menjadi produk atau barang jadi. Nah, debitnya kita masukkan barang jadi. Nah, masuknya ke debit, yaitu persediaan barang jadi. Berapa tadi nominalnya? Nominalnya ini ditambah ini yaitu 20.000. Nah, itu dari barang jadi tadi. Kreditnya apa saja sih yang telah tadi kita berikan agar menjadi sebuah barang jadi ini, yaitu tadi barang dalam proses. Nah, barang dalam masukkan ke dalam sini persediaan barang jadi. Nah, sehingga barang dalam proses ini masuk ke dalam kredit karena kita berikan, kita bayar. Nah, berapa tadi nominal dari barang dalam proses ini, yaitu duitnya teman-teman. Kita menghitung dari harga. Sini kita masukkan debit kredit kas. Nah, dari satu produk ini kita jual itu sendiri. Nah, kita jual 10.000. Nah, dan kredit penjualan ini artian per piecesnya atau satu produk ini sehari. Setelah kita ketahui 20.000 dan mendapat 20.000 dibagi 8 pieces, yaitu kurang lebih 2.500 PP atau harga pokok
produk, yaitu modal per piecesnya. Nah, ini 2.500. Kita jual 10.000 sehingga 7.500 karena harga jual dikurangi HPP. Nah, ini laba yang kita akan dapatkan yaitu 7.500. Nah, selanjutnya ketika produk itu terjual, semuanya di harga jual dikali produk yang terjual. Nah, berarti totalnya 80.000. 10.000 dikali 8.000 jadi hasilnya 80.000. Nah, selanjutnya kita buat laporan laba rugi atau operasional. Nah, tadi kita telah tulis bahwa penjualan ini per ketulis 10.000, lalu harga pokok produk atau HPP tadi modalnya per piecesnya itu 2.500, kan dari satu produk ini yaitu 7.500. Nah, kita tulis 7.500. Dan tadi produk terjual semuanya, dari yang kita buat 8 produk terjual semuanya, alhamdulillah. Di penjualan ini berarti kita mempunyai ketingnya itu 80.000. Kita memiliki uang cash yaitu 80.000 karena 8 produk ini terjual. Nah, harga pokok piecesnya 2.500, berarti 2.500 dikali 8.000. Nah, betul, hasilnya 20.000 dari modal kita sama, HPP dan modal sama. Nah, 20.000. Oke, dan tadi kita mendapatkan keuntungan dari harga jual 10.000 per pieces, mendapat keuntungan 7.500 karena dikurangi 10.000 dikurangi 2.500, harga jual dikurangi HPP. Nah, mendapatkan keuntungan 7.500. Nah, tadi produknya 500 dikali 8 produk. Nah, berarti hasilnya 60.000. Berarti keuntungan kita menjual 8 produk ini yaitu 60.000, teman-teman. Nah, selanjutnya agar kita mengetahui gitu hitungan ini benar atau tidaknya, kita bisa mengetahuinya dengan cara membuat neraca dan pasifa. Nah, anggota aktiva itu terdiri dari kas, piutang, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong atau BOP, dan persediaan barang jadi. Dan di pasifa itu terdiri dari hutang, modal, laba rugi. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana sih kita mengetahui kas itu berapa, piutang itu berapa, persediaan bahan baku itu berapa, terus BOP berapa, persediaan barang jadi berapa, terus di sini hutang berapa, modal berapa, dan laba dahulu buku besar. Nah, buku besar apa saja sih yang perlu kita buat? Kas, terus ada persediaan bahan baku, persediaan BOP, gaji, modal dalam proses, terus ada satu lagi persediaan barang untuk melihat ini. Nah, kita tulis terlebih dahulu tadi apa, buku besar kas. Nah, kita beri warna kuning supaya mempertulis di buku besar ini ada debit dan kredit. Nah, selanjutnya ini dari mana 10.000 ada di kolom kredit buku besar kas. Nah, kita lihat ke atas. Nah, di sini ada kredit kas. Oke, kita sepakati tadi buat warna kuning buat buku besar kas. Nah, kita warnakan, beri warna kuning, dan tadi 10.000 itu dari mana? Dari sini, kredit kas. Nah, terus cari lagi, ada lagi nggak? Nah, ini ada kredit kas lagi, 8.000 di kredit. Nah, masukin di sini 8.000 di kredit. Selanjutnya ini 2.000 dari mana? Ada lagi, oh ini ada lagi kas 2.000, masukin berarti di sini. Nah, cari lagi, coba cari, oh ini. Nah, ini 20.000 debit kredit kas di kolom debit. Nah, masukin di sini. Terus selanjutnya ini 80.000 dari mana? Nah, ini ada jual, produk terjual yaitu 8, jadi 80.000 kita tulis di sini. Kalau misalnya terjualnya 5, berarti dengan harga jual per piecesnya 10.000, berarti di sini 50.000. Nah, selanjutnya apa namanya? Setelah itu kita tulis di sini debit ditambah debit 20.000 ditambah 80.000 yaitu 100.000, kita jumlahkan. Nah, kredit juga sama, kita jumlahkan 10.000 ditambah 8.000. Nah, setelah itu kemarin yang telah dijelaskan oleh Ibu Vera bahwasannya kita rumusnya untuk buku besar kas ini yaitu saldo sama dengan debit dikurangi kredit, berarti debit dikurangi kredit 100.000 dikurangi 20.000. Nah, hasilnya buku besar apa lagi? Selanjutnya buku besar persediaan fresh maggot. Nah, buku besar persediaan fresh maggot. Nah, tulis sama teman-teman. Nah, kita beri warna lagi. Warnanya dibedakan, warna oranye sekarang. Nah, persediaan bahan baku fresh maggot ini ada. Nah, di sini ada debit 10.000. Tulis debit 10.000. Nah, selanjutnya kita cari lagi. Ada lagi enggak? Coba kita geser. Dan ada ini
kredit persediaan bahannya 10.000 kita bu. Nah, udah tidak ada. Selanjutnya ini sama, kolom debit ditambahkan semuanya, kolom kredit juga ditambahkan semuanya. Ini 10 berarti 10.000. Ini karena sendirian juga berarti 10.000 jumlahnya. Nah, buku besar persediaan bahan baku juga caranya 10.000 dikurangi 10.000 sama dengan 0 atau habis. Itu buku besar persediaan bahan penolong atau BOP. Nah, kita cari BOP di sini warna hijau. Nah, di sini ada BOP dengan nominal 80.000 di kolom BOP, di kolom debit 80.000. Nah, tulis di sini. Selanjutnya apalagi? Persediaan BOP. Nah, tulis ini di kolom kredit, berarti 8.000 di kolom kredit. Nah, kita tulis 8.000 di kolom kredit. Bahwa kita geser. Oke, sudah tidak ada. Kita lihat, kita tambahkan lagi 8.000 karena ini sendiri langsung saja turun 8.000. Dan ini juga tambahkan 8.000 dan 1.000 dikurangi 8.000 hasilnya tetap kosong, habis. 8.000 dikurangi 8.000. Selanjutnya buku besar apa lagi yang kita buat? Yaitu tenaga kerja langsung atau gaji. Nah, sama ada dua kolom yaitu mudah. Nah, ini ada biaya tenaga kerja langsung di kolom debit nominal 2.000 di kolom. Selanjutnya kita cari lagi benda di kredit di jurnal transaksi pembuatan produk, yaitu di kolom kredit 2.000. Nah, kita tulis lagi di kolom kredit, kita cari lagi apakah masih ada. Nah, sekarang kita tambahkan karena ini sendirian langsung saja turun 2.000, ini juga sama 2.000. Nah, kita kurangkan karena cara untuk menemukan total dari buku besar biaya tenaga kerja langsung ini dikurangi debit kredit dikurangi debit 2.000 dikurang 2.000 hasilnya habis atau kosong. Nah, selanjutnya buku besar apa lagi? Nah, ini ada buku besar modal, kita beri warna biru. Nah, ini ada 20.000 di kolom kredit, 20.000 di kolom kredit. Kita tulis, kita geser, ini udah berarti sudah cuman satu. Nah, ini 20.000 langsung turun ditambah berarti hasilnya 20.000. Nah, selanjutnya caranya untuk menemukan buku besar modal yaitu saldo sama dengan kredit dikurangi debit. Nah, hasilnya ini kredit dikurangi debit hasilnya berarti 20.000. Nah, selanjutnya buku besar apa lagi? Yaitu buku besar barang dalam proses. Nah, kita lihat ini kita beri warna hijau. Nah, buku barang dalam proses tidak. Nah, ini ada buku besar barang dalam proses. Ini debit, di kolom debit 20.000. Nah, kita tulis ini. Selanjutnya ada barang dalam proses. Nah, ini ada barang dalam proses di kredit, kolom kredit 20.000. Nah, tidak ada. Oke, tidak ada. Jumlahkan ini karena tidak ada lagi langsung turunkan 20.000. Ini dijumlahkan hasilnya 20.000. Nah, caranya untuk menemukan buku besar barang dalam proses yaitu saldo sama dengan debit dikurangi kredit, berarti 20.000 dikurangi 20.000 hasilnya habis atau kosong. Nah, selanjutnya buku besar apa lagi? Yaitu buku besar persediaan barang jadi. Nah, coba kita cek buku besar persediaan barang jadi tadi di sini, buku besar debit, buku besar persediaan barang jadi di kolom debit dengan nominal 20.000. Nominal 20.000. Nah, 20.000. Nah, buku besar persediaan barang jadi. Nah, buku besar persediaan barang jadi. Nah, ini persediaan HPP atau persediaan. Nah, ini ada di kolom kredit. Ini debit, ini kredit karena ini 8 produk tadi, 8 produk yang kita jual, yang kita hasilkan dari modal 20.000 ini, yaitu 8 produk dan kita alhamdulillah terjual semua dan memiliki barang jadi atau persediaan barang jadi yaitu dengan nominal 20.000 dari modal. Nah, kita tulis di 20.000. Nah, kita cari lagi apakah masih ada. Buku besar persediaan barang jadi. Nah, kita jumlahkan kembali karena ini cuma sendiri langsung saja turunkan 20.000 dan ini juga sama sendiri langsung saja kita turunkan 20.000. Nah, caranya untuk mengetahui buku besar persediaan barang jadi yaitu dengan saldo sama dengan debit dikurangi kredit. Debit 1.000 hasilnya habis. Nah, selesai semua, sudah kita buat buku besarnya. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi neraca ini, karena neraca itu artinya
balance itu kiri dan kanannya sama, balance itu seimbang. Nah, kita bisa mengisi kas nih. Kita isi terlebih dahulu kolom aktiva. Kita bisa mengetahui kas. Kita lihat dari buku besar tadi. Nah, ini totalnya segini 8.000. Oke. Nah, selanjutnya piutang, apakah kita tadi ada piutang? Nah, kita tulis, kalau misalnya tidak ada, kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya apa tadi? Buku besar. Coba kita cari buku besar persediaan bahan. Nah, ini dia. Dengan nominal yaitu habis atau kosong. Nah, kita tulis di sini kosong. Selanjutnya apa lagi? Cari buku besar persediaan bahan penolong atau BOP. Ini dia hasilnya kosong, kita tulis. Selanjutnya persediaan barang jadi. Kita lihat di buku besar persediaan barang jadi. Buku besar persediaan barang jadi. Nah, itu yaitu kosong atau habis. Nah, kita tulis di sini kosong atau habis. Nah, selanjutnya atau sebelumnya kita jumlahkan terlebih dahulu. 80.000 ditambah kosong tambah kosong tambah kosong ditambah kosong, yaitu hasilnya 80.000. Nah, selanjutnya kita isi kolom pasifa, yaitu ada hutang, modal, dan laba rugi tahun berjalan. Nah, selanjutnya apakah kita ada hutang di laporan keuangan hutang? Nah, tidak ada. Berarti kita, kalau misalnya tidak ada, kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya apakah ada? Nah, ada buku besar modal dengan jumlah yaitu 20.000. Kita tulis di sini 20.000. Nah, selanjutnya yaitu ada laba rugi tahunan berjalan. Nah, kita cek apakah ada tadi laporan laba rugi. Kita cek. Nah, ini dia laporan laba rugi. Nah, kita tulis tadi keuntungan atau apa itu tadi 60.000. Nah, kita tulis di sini. Nah, oke. Cukup. Nah, sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 20.000 ditambah 60.000 hasilnya sama dengan 80.000. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat salah satu indikator dari perhitungan atau laporan keuangan kita menggunakan neraca ini benar atau salah. Kita bisa melihat dari kesamaan atau keseimbangan antara kolom aktiva dan pasifa. Nah, ketika emang di kolom kiri dan kanan itu sudah sama, maka itu hitungannya benar. Dan kita lihat ini hasilnya 80.000 dan ini juga hasilnya 80.000, dan itu menyatakan bahwasannya laporan keuangan produksi Dry Magot pada dengan modal 20.000 ini dan menggunakan benar karena hasil kiri dan hasil kanannya itu seimbang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.